Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari Senin tentunya kalian harus tetap semangat belajar. Kali ini Bu Marta akan menjelaskan tentang tema 6 subtema 2. Karena kemarin di subtema 1 sudah Bu Marta jelaskan. Dan informasi besok ada penilaian harian untuk tema 6 subtema 1. Kita mulai ya pelajarannya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk muatan bahasa Indonesia, tetap ya dengan mencari peta pikiran ya dari media cetak melalui peta konsep. Nah, apa itu peta konsep anak-anak? Di subtema 1 kita sudah belajar tentang peta pikiran. Nah, untuk menemukan peta konsep dalam media cetak, baik itu dari koran maupun majalah, langkah pertama adalah harus menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Jadi kalian baca terlebih dahulu, kemudian tulislah informasi-informasi pentingnya. Kedua, pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Dan yang ketiga, melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Tadi sudah menjelaskan sedikit tentang peta konsep untuk muatan bahasa Indonesia. Kali ini Bu Marta akan menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Dan semuanya ini sudah pernah kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, ini pasti kalian sudah pernah merasakan ini ya. Kemudian contoh berikutnya, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Di sini perantaranya adalah cangkir ya, dan di sini juga perantaranya adalah knalpot. Jadi lewat perantara tapi tanpa disertai perpindahan. Contoh yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, perantaranya adalah tutup panci. Kemudian perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh di sini adalah air yang dipanaskan di dalam panci. Nah, ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Contoh yang kedua, peristiwa angin laut dan angin darat. Dan contoh yang ketiga adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel panas. Nah, ini ya contoh dari konveksi. Anak-anak pasti sudah merasakan perpindahan panas secara konveksi. Ini yang sering kita rasakan yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi panasnya itu langsung ke tubuh kita. Nah, contohnya tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Contoh yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Dan contoh yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah lampu cahaya. Nah, ini ya, jadi contoh-contoh dari perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas dari anak-anak apa? Tugas dari anak-anak adalah memilih praktikum di rumah atau praktek di rumah ya. Baik itu konduksi, konveksi, atau radiasi. Jadi untuk anak-anak ini nanti bisa mempraktekkan bagaimana sih peristiwa konduksi itu dan bagaimana peristiwa konveksi atau bagaimana peristiwa radiasi. Jadi anak-anak nanti prakteknya harus pakai seragam sekolah ya, di video kemudian dikirim ke WA-nya Bu Marta. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian proses apa yang dilalui, praktikum apa yang dilalui, nanti videonya dikirim ke Bu Marta ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Marta. Semangat belajar di awal pekan. Bu Marta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.